يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sudah jelas ya Kak Rungkat ya. Nah, kalau sudah jelas kita buka dulu live-nya pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah berikan banyak kelipatan pada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam live stream pada siang hari ini. Yang berikutnya shalawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang tiba pada beliau, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Kemarin kan saya bisa bahas masalah hipertensi ya. Kalau yang di sini kan kemarin kan saya bahas hipertensi. Nah, sekarang kita bahas seputaran lambung. Ini pembahasan berdasarkan keilmuan holistik ya teman-teman ya. Nanti kalau misal penjelasannya beda dengan keilmuan barat ya harap dimaklum karena beda teorinya. Tapi intinya sama. Samanya apa? Supaya pasiennya sembuh gitu. Kita bahas ilmu mahal ini. Ilmu gratis ini bukan ilmu mahal. Kita bahas masalah asam lambung. Kita bahas masalah asam lambung. Nah, asam lambung ini kan ada yang dia itu kalau secara medis kan mereka ada yang mengatakan hipo, berarti zat asamnya pH-nya terlalu tinggi. Karena semakin tinggi zat asamnya kan semakin tinggi pH-nya. Jadi pH tinggi berarti dia hipo. Kalau misal bahasa mereka kan hipo. Kalau misal dalam bahasa apa namanya? Holistik itu berarti kondisinya defisien. Kondisinya defisien. Nah, kalau semisal dia itu asam lambungnya berlebih, berarti hiper, berarti pH-nya rendah, berarti dia asamnya, zat asamnya berlebih. Nah, kalau semisal dalam keilmuan holistik, berarti di sini tipe panas ataupun eksesnya defisien toh. Di sini berarti tipenya excess atau ini ya biar lebih mudah di sini berarti excess atau panas, berarti di sini defisien, berarti di sini defisien atau dingin. Berarti kalau di sini berarti pH-nya mesti tinggi. Kalau di sini pH-nya kalau yang asam ya, yang eses ya, berarti di sini pH-nya dia rendah. Berarti di sini kan panas dia. Berarti dia pH-nya rendah. Tak kasih tanda min gini ya. Nah, kalau semesta di sini berarti pH-nya berlebihan. Nah, gitu. Nah, kita harus tahu dulu tipe yang asam lambung yang tipe excess yang pH-nya berlebih dan asam lambung yang tipe defisien atau dingin yang pH-nya berlebih, yang excess tapi yang pH-nya rendah. Nah, kalau semisal dia yang tipe yang pH-nya tinggi atau tipe panas, berarti kan asam lambungnya kan tinggi itu, tipenya panas. Itu berarti kalau tipe panas mesti itu lidahnya itu mesti ada merahnya. Kalau orang asam lambung kok warna lidah dasarnya itu merah, itu mesti ada panas. Baik panas di lambung atau dia panas di livernya. Kan gitu. Berarti di sini ciri khasnya ya, berarti di sini
lidahnya merah. Nah, kalau semisal lidah merah, tapi lidah merahnya itu mesti dia ini masih gemuk. Jadi merahnya itu nggak sampai tipis. Di sini masih merahnya itu gemuk atau tebal. Nah, itu bisa kita lihat dari lidahnya itu seperti itu. Nah, terus berarti gejalanya apa? Gejalanya mesti lambungnya panas. Mesti ada lambungnya, mesti ada rasa panas. Berarti lambungnya mesti panas. Itu berarti seperti itu. Berarti dia yang tipenya panas. Berarti pH-nya dia rendah, zat asamnya tinggi, kan gitu. Nah, terus yang berikutnya, kalau semisal yang panas seperti ini, solusinya apa? Berarti semisal dia yang panas berarti didinginkan. Makanya di sini nanti obatnya ya, semisal dia lidahnya merah, terus masih gemuk, tebal, lambungnya panas, tapi di sini dia merah di sini, tapi dia tidak sampai lemah letih lesu ya. Ini tidak sampai lemah letih lesu, tidak lemah letih lesu atau disingkat jadi 3L. Jadi kalau misalnya dia ekses panas, asam lambungnya tinggi, tapi dia yang tipe ekses, berarti dia tidak sampai lemah letih lesu. Tidak sampai lemah letih lesu. Nah, kalau misalnya dia tidak sampai lemah letih lesu, lidah merah, terus lidahnya masih gemuk tebal, terus lambungnya ada panas. Nah, kalau semisal dia lambungnya ada panas, ini nanti kalau lidahnya itu merah, biasanya itu dia tipenya itu emosian, atau dia ada panas di liver karena depresi. Jadi biasanya nih ya, biasanya ini berhubungan dengan emosi. Biasanya yang di sini itu berhubungan dengan emosi yang di sini ini. Nah, ini nanti yang pakai ini ya, yang pakai temulawak, kunyit itu bisa di sini. Temulawak, kunyit itu yang tipe ekses ini, tipe panas ini. Tapi di sini ingat, patokannya tidak sampai lemah letih lesu. Ini tidak sampai lemah letih lesu, dia hanya merasakan panas yang ada di lambung, yang kadang naik ke atas, tapi dia badannya nggak sampai lemah letih lesu. Nah, itu kalau misalnya dia nggak sampai lemah letih lesu, ini nanti yang pakai apa namanya temulawak, kunyit, terus di sini apalagi? Kalau misal dia sampai luka, itu nanti yang dia itu pakai apa namanya lidah buaya, itu juga bisa di sini. Lidah buaya. Terus misal di sini dia nanti juga pakai yang mendinginkan itu jus pepaya, itu bisa di sini. Jus pepaya. Terus juga nanti di sini ya, itu inilah yang paling umum lah, temulawak, kunyit, lidah buaya, jus pepaya itu bisa di sini. Nah, jadi untuk yang tipe panas di sini. Nah, ini yang pada umumnya orang kan di sini. Pada umumnya tuh orang tuh mesti asam lambung mungkin tipenya panas. Nah, di sini juga bisa dengan air kelapa atau di sini dengan air pH plus, pH tinggi. Karena tipe panas tadi kan pH-nya kan rendah. pH-nya kan rendah. Karena dia rendah terlalu panas, maka butuh didinginkan. Karena air yang ber-pH tinggi, air kelapa ataupun air yang ber-pH plus, baik apapun mereknya, berarti dia sifatnya dingin untuk mendinginkan lambung yang panas. Nah, sampai sini paham belum? Nah, kalau semisal dia yang tipe lambung yang panas seperti ini boleh tidak dengan dibekam? Ya boleh-boleh saja. Di sini boleh, ini dibekam ini boleh. Dibekam ini boleh di sini. Terutama nanti bekamnya di titik namanya itu titik REN 12. Nah, ini yang tipe panas ya, jangan gagal paham. Nanti kalau misalnya nggak mengikuti ini sampai selesai, mesti gagal paham. Takutnya kalau gagal paham, nanti dipraktekkan malah jadi tambah sakit kalau gagal paham. Karena kita harus paham dulu diagnosanya, tidak sembarangan. Karena nanti saya juga mau menerangkan yang tipe dingin, gitu loh. Nah, kalau yang tipe panas, berarti kan ciri khasnya apa? Lidahnya merah, gemuk atau tebal. Khasnya apa? Lidahnya merah, gemuk atau tebal. Lidahnya merah, terus gemuk atau tebal, lambungnya panas, mudah lapar. Nah, nanti ada loh
yang dia lidahnya merah, gemuk, lambung panas, mudah lapar, tapi lemah letih lesu itu ada. Kalau yang itu nanti tidak boleh pakai yang herbal ini tadi. Itu nanti tergantung dari diagnosanya. Ini saya sampaikan satu tipe dulu, karena nanti ada beberapa variasi tipe. Nah, kalau semisal yang tipe panas yang seperti ini, nah nanti bekam boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Bekam itu nanti, ini apa ini? Nah ini boleh makan tahu dan semacamnya. Lah itu nanti kalau pengen tahu ya, kalau pengen tahu keterangan komplitnya harus ikuti sampai selesai. Karena misal nggak ikut sampai selesai, gagal paham di tengah, itu nanti bahaya. Bahayanya apa? Salah menerapkan tambah sakit bisa nanti itu. Nah, kita sampaikan dulu yang tipe panas. Nah itu nanti kalau misal dengan bekam bisa enggak? Boleh saja dengan bekam. Itu nanti bekamnya di titik ren 12. Ren 12 itu di sini di antara pusar dan ulu hati ini loh, di tengah-tengahnya sini. Itu dibekam di titik sini, tes gitu. Itu boleh. Karena sifat bekam itu dia tuh kan pertama mengambil materi darah, yang kedua dia ini mendinginkan. Bekam itu dia mendinginkan. Nah, kalau orang yang mempunyai masalah asam lambung yang tipe panas dengan lidah yang memerah terus tebal, ketika dilihat nadinya masih penuh, materinya masih terpenuhi, tapi dia merasakan panas di lambung karena dia keseringan makan pedas, karena keseringan minum kopi ya, atau karena keseringan dia marah dan semacamnya, depresi dan semacamnya. Nah itu nanti boleh dengan dibekam juga di titik ren 12 atau di titik su belakang. Titik su itu titik belakang. Nah, titik su belakang ini nanti bisa dengan di titik apa namanya limpa lambung. Berarti di belakangnya sini, di belakang sini, di belakang lambung sini nanti boleh dibekam titik sini, tes itu. Itu nanti akan apa? Akan membantu mengurangi panasnya yang ada di lambung. Terus juga semisal lidahnya merah, berarti dia ada depresi di livernya, nanti dibekam di titik ini, titik livernya. Kalau berarti di sini bekam boleh enggak? Boleh saja di sini. Karena di sini kan dia tipenya panas. Nah, terus kalau semisal herbal, berarti di sini herbalnya dengan temulawak bisa, kunyit bisa, lidah buaya bisa, jus pepaya bisa, air kelapa bisa, air yang per pH tinggi juga bisa. Karena di sini dia tipenya panas. Nah, berarti kalau semisal dia tipe panas, berarti obatnya yang bersifat dingin. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau semisal dia itu kok tipenya dingin, terus dikasih yang ber pH tinggi, mesti jadi bermasalah. Ini saya sampaikan secara umum dulu ya. Ada yang panas, ada yang dingin. Sebenarnya nanti ada beberapa variasi. Yang panas itu nanti ada yang beberapa variasi. Karena nanti ada yang tipe panas tapi dia lemah letih itu ada. Ada yang tipe panas nanti dibarengi dengan pinggang sakit dan semacamnya itu nanti ada. Nah ini nanti kan ini secara umum dulu. Nanti pendalamannya bertahap. Sampai sini sudah ada gambaran belum yang tipe panas ini teman-teman? Atau pada bingung? Saya lembab dingin, selalu kembung, banyak lendir, naik nafas, gak usah solusinya. Kalau mau solusinya ya dengan ilmu. Kita harus paham dulu ya. Kalau misalnya kita pengen tahu solusi suatu penyakit, berarti kita yang pertama harus tahu dulu karakter tubuh kita. Yang kedua, karakter dari penyakit kita. Terus yang ketiga, terus karakter dari makanan yang kita makan. Yang keempat, karakter dari herbal yang kita konsumsi. Itu kita harus tahu dulu. Karena ketika kita itu tidak tahu tentang karakter tubuh kita, tidak tahu tentang makanan yang karakter yang kita makan, terus juga tidak tahu sifat dari herbal yang kita konsumsi, wah ini jadi masalah nanti. Makanya kita harus paham dulu. Nah ini ilmu dasarnya, semisal kita pengen membahas masalah perlambungan. Ya, di sini ini nanti juga panas ini biasanya ini juga di sini ada rasa melilitnya. Nah, di sini juga bisa ada rasa melilit. Nah, rasa melilit itu bisa yang tipe panas dia, kalau ada rasa melilitnya. Cuma nanti dikonfirmasi dengan lidahnya ya. Konfirmasi dengan lidahnya dan gejala khas yang lainnya. Ini yang saya sampaikan di sini yang orangnya tidak sampai lemah letih lesu loh. Kalau semisal orang masih sempat lemah letih lesu itu enggak boleh dibekam, nggak boleh minum temulawak, nggak boleh minum kunyit, nggak boleh minum lidah buaya, nggak boleh jus pepaya, nggak boleh air kelapa, nggak boleh air ber-pH tinggi. Itu yang dia itu ada lemah letih lesunya. Tapi semasa dia nggak sampai lemah letih lesu, ya nggak masalah. Berarti kan cuma panas di lambungnya saja. Gitu. Sekarang kita bahas tentang yang
tipe defisien atau tipe dingin. Nah, kalau semisal yang tipe dingin, berarti kan jelas kalau yang tipe dingin mesti dia orangnya apa? 3L. Lemah, letih, lesu. Lemah, letih, lesu, tipe dingin atau tipe defisien. Walaupun nanti ada juga orang yang lemah, letih, lesu dengan ada panas di lambung, itu nanti ada pembahasan lagi. Ini sebenarnya tipe ini masih tipe sederhana banget karena nanti variasinya banyak, variatifnya banyak banget. Nah, terus yang berikutnya, kalau semisal dia tipe yang asam lambung yang defisien ataupun dingin, berarti ada lemah, letih, lesu. Itu ciri khas dulu. Ciri khas orang yang energinya drop, mesti lemah, letih, lesu. Nah, mesti selain itu di sini juga keliengan. Nah, biasanya di sini juga keliengan. Nah, kenapa kok keliengan? Karena kenapa? Energi penghangat. Nah, nanti defisien di sini itu dibagi lagi loh teman-teman. Ada yang cenderung defisiensi energinya yang drop, atau dia defisiensi materi, kekurangan darah. Itu juga nanti juga ada pembagian lagi. Atau nanti dia juga kekurangan energi dan kekurangan darah. Itu nanti beda lagi di masa defisien ini. Cuma nanti kita bahas dulu yang sederhana dulu, nanti biar nggak pusing teman-teman. Karena emang masalah lambung itu variasinya banyak. Kalau variasinya cuma sedikit, mesti juga banyak orang sembuh. Tapi kenyataannya kan banyak orang masalah lambung nggak sembuh-sembuh. Ya karena emang variasinya banyak. Itu harus kita pahami. Nah, jadi kalau semisal dia yang tipe defisien ya atau tipe dingin ya, mesti ada lemah, letih, lesu, mesti ada keliengan. Itu ciri khasnya. Terus juga di sini kadang juga sering sendawa. Di sini juga ada sering sendawa, enggak bisa saja. Di sini juga sering sendawa, tapi sendawanya cenderung panas. Kalau di sini sendawa cenderung panas, kalau di sini sendawanya cenderung biasa atau dingin lah. Atau dia sendawa saja, tapi tidak sampai panas tersekat sampai ke leher. Nah kalau yang sini, kalau misalnya tipe panas, biasanya tuh dia sendawa sampai ke leher itu kayak panas gitu loh. Itu nanti gitu. Tipe panas gejalanya letih lesu. Tipe panas itu kalau misal dia gejalanya letih lesu, semisal dia lambungnya panas, walaupun dia lambungnya panas, semisal dia ada lemah letih lesunya, dia masuknya ke defisien, masuknya ke energinya kelemahan energi ataupun kelemahan materi, masuknya ke dingin dia. Walaupun nanti dia lambungnya panas. Karena nanti ada teman-teman, lambungnya itu panas, orangnya lemah letih lesu itu ada. Tapi ada juga yang orang lambungnya itu panas tapi tidak sampai lemah letih lesu. Itu pakai temulawak, kunyit, lidah buaya, jus pepaya itu cepat sembuhnya itu. Tapi dia juga harus bisa manajemen emosinya, karena kan lambung panas itu bisa juga karena faktor liver yang panas, biasanya berkaitan dengan psikis. Nah, itu harus kita pahami. Tapi kalau titik bekam asal pengaruh nggak ke kesehatan? Ya pengaruh lah. Tetap pengaruh kalau asal-asalan. Kalau tanpa diagnosa tetap pengaruh. Nah, jadi yang tipe dingin ya, berarti lemah letih lesu, orangnya keliengan. Kenapa keliengan? Kenapa kok keliengan? Karena kenapa? Energi itu kan sifatnya kan hangat. Energi itu dia sifatnya hangat. Energi sifatnya hangat. Organ bergerak itu membutuhkan energi. Organ bergerak membutuhkan energi. Semisal lambung ketika dia bergerak mengunyah, itu dia juga membutuhkan energi. Energi apa? Energi penghangat. Energi penghangat. Jadi ketika lambungnya itu energi penghangatnya cukup, mesti dia akan bergerak. Tapi ketika lambung dia energi penghangatnya lemah, mesti gerakannya juga lemah. Begitu juga organ yang lain, semisal jantung, semisal dia cenderungnya itu dingin, energinya lemah, mesti dia juga pompanya juga lemah. Tapi semisal dia cenderung panas, energinya cukup, mesti pompanya juga kuat. Seperti itu. Nah, kalau semisal dalam kondisi manusia, itu coba kita amatilah. Ketika tubuh kita itu cenderung kedinginan, tubuh seseorang itu ketika cenderung kedinginan, mesti apa? Dia akan nyekungkuk, akan jadi lemah letih lesu, akan jadi malas bergerak. Itulah ciri khas orang yang kedinginan itu seperti itu. Lemah letih lesu, malas bergerak, itu ciri khas orang kedinginan. Kalau semisal energi penghangat tadi yang dimaksud apa? Energi penghangat itu yang menggerakkan organ, karena sifat energi
dia itu menggerakkan organ, termasuk menggerakkan tubuh kita bisa bergerak dan semacamnya karena adanya energi. Organ bisa bergerak, bisa mengunyah, bisa memompa darah, jantung bisa memompa darah, lambung bisa mengunyah, dia membutuhkan energi. Makanya nanti ketika di sini terjadi keliengan, ini yang pertama. Jadi keliengan ini terjadi bisa karena energinya lemah. Berarti defisiensi energi. Yang kedua, keliengan ini juga bisa karena faktor defisiensi materi atau materinya kurang, kan gitu. Nah, kalau semisal dia defisiensi energi, biasanya itu lidahnya itu dia masih tebal, lidahnya masih tebal. Lidah tebal itu berarti apa? Menunjukkan dia itu materi di dalam tubuhnya masih cukup. Tapi kalau semisal dia keliengan, lidahnya kok tipis, pucat, berarti apa? Dia energinya materinya itu kurang karena lidahnya itu tipis. Terus pucat itu menunjukkan apa? Energinya lemah. Jadi kalau ada orang keliengan, lidahnya kok tipis, pucat, berarti dia itu kekurangan energi dan kekurangan materi. Nah, itu harus dipahami dulu, kekurangan energi dan kekurangan materi. Itu mesti lidahnya pucat dan tipis. Berarti terus dia ada keliengan, ya berarti dia energinya lemah, materinya kurang. Karena kenapa? Kepala kita kan juga membutuhkan energi. Yang mensuplai energi itu kan energi kan diangkut di apa? Di darah. Darah itu mengangkut energi. Di dalamnya ada apa namanya? Energinya, ada oksigen, ada gulanya, glukosanya. Itu kan menjadikan energi. Nah, itu kalau misal suplainya itu ke kepala itu nggak sampai, suplai energi ke kepala itu nggak sampai, coba yang pertama dicek dia itu materinya itu cukup enggak, darahnya itu cukup enggak, terus materinya untuk itu materi tubuhnya itu cukup enggak, darahnya cukup enggak, cairannya cukup enggak, kan gitu. Terus yang kedua, kalau cairannya cukup, darahnya cukup, energi yang mendorong apa namanya darah dan materi tadi sampai ke kepala itu cukup enggak energinya, karena mendorong sampai ke atas itu kan membutuhkan energi penghangat sampai ke atas, kan gitu. Nah kalau misal dia energinya lemah, walaupun dia materinya cukup, ya otomatis tetap keliengan. Itu biasanya orangnya lidahnya cenderung tebal, gemuk, tapi pucat. Berarti dia sebenarnya materinya cukup, tapi energinya yang lemah, akhirnya dia keliengan, kan gitu. Itu harus kita pahami di sini. Nah terus kalau semisal kita bicara dia kekurangan energi, kekurangan materi, ini nanti dipengaruhi oleh apa? Nah, ini nanti dipengaruhi oleh makanan, dipengaruhi oleh psikisnya, dipengaruhi oleh cuaca. Ini nanti pembahasannya lebih dalam lagi. Sudah ini sekedar kita sekilas saja. Nanti kalau terlalu dalam nanti takutnya teman-teman pada bingung, apalagi yang baru pertama kali ikut live saya, bingung sih. Nah, terus di sini ada sendawa. Nah, biasanya kenapa kok terjadi sendawa? Ini harus kita pahami dulu. Yang tipe dingin ya, tipe defisiensi ya. Itu kan gini, kalau semisal di dalam lambung, semisal dia normal kan nanti katupnya kan menutup, kan gitu. Tapi semisal dia yang nggak normal, jadi katupnya kan terbuka. Nah, ini kembali lagi nanti pada apa namanya? Energi. Kan buka nutupnya katup itu kan butuh energi. Kalau misalnya dia energinya lemah, nutupnya juga nggak bisa rapat. Tapi misalnya dia energinya kuat, nutupnya juga mesti gini, set langsung gitu. Nah itu berkaitan apa? Dengan energi lagi, tentang kenapa gampang buka, gampang sendawa, gampang refleks, gampang naik asam lambung dan semacamnya. Nah itu coba dicek di katupnya ini. Nah kalau misalnya dia itu katupnya terlalu lemah, energinya terlalu lemah, itu yang membuat apa? Nutupnya juga tidak rapat. Jadi kembali lagi kepada energi. Nah, terus karena dia itu tipe defisien, tipe dingin, berarti apa? Itu mempengaruhi energi di lambung. Lambung ketika dia itu kondisinya cenderung dingin, mesti dia dalam mengunyah itu juga tidak maksimal, pergerakannya nggak maksimal. Orang yang kedinginan mesti akan membuat dia itu malas bergerak. Orang yang kedinginan akan membuat dia itu malas bergerak.
cenderungnya itu pengen berdiam diri dan semacamnya. Lah lambung kalau misal dia energinya lemah, lidahnya pucat, itu dia gerak peristaltik dalam mengunyahnya juga tidak maksimal, lemah. Termasuk katup yang menutupnya itu juga lemah. Nah, kalau semisal dia yang tipe seperti itu, terus dia makan makanan yang bersifat dingin-dingin. Yang bersifat dingin-dingin ini semisal apa? Makan buah, minum jus, air kelapa, air yang ber-pH tinggi, itu kan dingin. Ini buat asam lambung yang tipe panas, dengan lidah yang merah. Kalau dia lidahnya pucat, dikasih temulawak, kasih kunyit, lidah buaya, jus pepaya, air kelapa, air yang ber-pH tinggi, atau air alkali, ya otomatis tambah dingin. Kan gitu. Ketika dia tambah dingin, ya otomatis apa? Mau melemahkan pergerakan lambungnya. Ketika lambungnya gerakannya semakin lemah, itu akan membuat apa? Menjadikan dia tidak bisa maksimal dalam mengolah makanan. Nah, ketika makanan yang masuk itu semisal dominan sayur dan buah, itu apa? Karena sifat sayur dan buah dia itu dingin, ketika lambungnya dingin, maka lambung akan berat sekali dalam mencernanya, ataupun susah dalam mencernanya, sehingga itu nanti yang akan terfermentasi dan membentuk gas. Nah, gas tadi ini yang membuat kita itu sering sendawa-sendawa, ditambah lagi katupnya ini lemah karena kelemahan energi buka nutupnya katup tadi. Sampai sini paham belum teman-teman semua? B. Lambung, perut kembung, begas, sendawa, kepala berat, telinga berdenging. Nah, kalau ada kepala berat, berarti dia ada ciri khas kelembapan. Itu nanti ada pembahasan sendiri yang tipe dingin, yang tipe lembab, dingin. Berusaha berubah masalah dingin. Belum nanti ada tipe yang apa namanya lembab, dingin. Itu nanti ada tipenya. Kalau dia ada ciri khas apa namanya kepala berat, mesti ada kelembapannya, mesti lidahnya itu pucat berselaput putih, atau semisal lidahnya tidak terlalu pucat, mesti selaput putihnya mesti tebal. Itu nanti gitu. Maka teman-teman yang nyimak sini, yang nyimak ini ya, kalau cuma nyimaknya separuh-separuh, mesti gagal paham. Mesti gagal paham. Jadi kalau cuma nyimak ya harus sampai selesai kalau bisa. Karena ini kalau misalnya nyimaknya separuh-separuh, nanti nggak paham di sini, pola makannya salah, asam lambungnya nggak sembuh-sembuh. Tip apa boleh minum tipe panas, minum rebusan daun mengkudu? Boleh. Oh iya, di sini ya. Jadi di sini mengkudu atau pace, dia sifatnya itu dingin. Dia untuk orang yang punya masalah asam lambung yang tipe panas, tidak sampai disertai lemah letih lesu. Nah, tipe lambung yang tipe panas, tidak sampai lemah letih lesu, lidahnya masih merah dan gemuk, itu pakai mengkudu juga boleh. Karena dia sifat mengkudu, dia dingin. Itu ya. Boleh. Tapi nanti tergantung diagnosanya. Kalau misalnya memang betul-betul panas, boleh, tidak masalah. Sama keamanan nggak kenyang-kenyang setiap makan. Kalau misal makan tidak mudah kenyang, berarti dia tipe panas. Cuman dia tipe panasnya panas ekses atau panas defisien. Karena nanti itu panas itu sebenarnya dibagi lagi teman-teman. Itu kan ini ada panas ekses. Nanti di sini ada panas defisien. Kalau panas defisien, walaupun dia mudah lapar, tapi mesti disertai lemah, letih, lesu. Kalau misalnya dia walaupun sama-sama mudah lapar, itu kan seharusnya kan tipe panas, lambungnya panas. Tapi misalnya dia disertai lemah, letih, lesu, berarti dia panas, tapi tipenya defisien atau tipenya lemah. Itu nanti ada lagi tipe panas, tapi tipe defisien. Ada tipe panas, dia tipe ekses. Yang membedakan apa? Kalau misalnya dia tipe panas, tapi dia tipe ekses, energinya masih bagus, dia tidak sampai lemah, letih, lesu. Tapi kalau misalnya dia tipe panas, tapi energinya sudah mulai drop, tipe defisien, mesti ada lemah, letih, lesunya. Itu beda di situ, ciri khasnya. Kalau misalnya kenapa habis makan itu ngantuk? Ya berarti mesti energinya lemah. Karena lambung itu, nah ini, tak jawab dulu ya. Kenapa kok orang punya masalah lambung habis makan kok rasanya ngantuk banget? Itu berarti apa? Menunjukkan kelemahan di sistem cernanya, kelemahan di limpa lambungnya. Ini seperti itu. Karena ketika makanan masuk, lambung itu kan butuh energi untuk mengunyah. Butuh energi untuk mengunyah. Maksudnya energi penghangat untuk mengunyah tadi. Nah, ketika energinya itu lemah, ada masuk makanan, maka energi penghangat yang tadinya untuk memompa energi tadinya untuk memompa darah yang mengangkut energi tadi ya,
yang dia itu energi yang ke kepala, energi yang ke tangan, energi yang ke kaki, itu semua itu kan terkonsentrasi di perut, terkonsentrasi di lambung. Makanya apa? Suplai energi yang ke kepala jadi sedikit, terus suplai energi ke kaki juga sedikit, ke tangan jadi sedikit, sehingga apa? Ketika habis makan jadi malas bergerak. Jadi habis makan jadi mata menjadi ngantuk. Karena kenapa? Energinya yang seharusnya sampai ke mata untuk untuk membuka matanya untuk melihat dan semacamnya, tapi energinya terfokuskan di perut. Nah, itu yang membuat kenapa orang punya masalah lambung habis makan jadi ngantuk berat. Itu gitu. Itu harus dipahami. Jadi kembali lagi apa? Pada energinya yang lemah. Itu masalah ngantuknya. Kita spill lagi yang di bawahnya. Asam lambung, perut kembung, begas, sendawa, kepala berat, telinga berdenging. Nah, kalau semisal ada tadi kan, ini berarti kan kembung. Mesti itu tipe lembab dingin kalau yang kembung itu. Kembung terus ada berat ya. Kepala berat itu kan tipe ciri khas tipe lembab itu kan berat. Ciri khas tipe lembab dia itu berat. Baik kakinya berat, kepalanya berat, biasanya ada kelembapan. Lidahnya mesti ada selaput putih tebal. Itu mesti gitu. Mau konsul sekalian herbalnya Bib, nanti gini Kak Fikri, fotokan lidahnya kirimkan ke sini. Kalau nanti mau konsul dan herbal itu nanti harus berdasarkan foto lidah dan gejala khas yang muncul itu apa aja. Jadi kalau saya tuh ya terus terang saja, saya jualan herbal teman-teman, saya ada herbal. Tapi saya tidak jual, maaf ya, saya tidak jualnya di keranjang kuning, check out ya dan semacamnya, nggak seperti itu. Yang saya kedepankan soal edukasi, supaya teman-teman tuh paham soal pola makan, sifat dari herbal yang masuk dan semacamnya. Makanya ketika saya memberikan resep herbal, wajib memfotokan lidah, kirimkan ke WA saya, dan gejala khas yang muncul itu apa aja, itu wajib. Gitu. Baru nanti saya resepkan herbalnya. Lambung perih, nggak bisa tidur, apa dredeg, udah minum kunyit. Nah kalau semisal dia itu sampai dredeg, itu menandakan apa? Energinya drop, walaupun dia ada panasnya, minum kunyit mesti nggak nyaman. Walaupun dia ada panasnya perih di lambung, tapi dia sampai dredeg ngewel, drodok seperti itu. Itu menunjukkan apa? Kelemahan energi. Kenapa kok orang itu menghidung drodok seperti ini? Karena itu usaha tubuhnya menegangkan ototnya supaya menimbulkan kehangatan, Nah kalau orang energinya lemah, berarti kan apa? Badannya mesti cenderung dingin karena sifat energi itu panas. Kalau misal badannya cenderung dingin, mesti energinya lemah. Nah, kalau misal tubuh itu dia itu drodok, drodok atau menggigil, itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia itu energinya lemah karena faktor dingin. Berarti dinginnya dominan. Makanya reaksi drodok, reaksi menggigil itu usaha tubuh untuk menghangatkan tubuhnya. Nah kalau misalnya dia pakai kunyit, sedangkan sifat kunyit itu apa? Dia itu dingin. Sifat kunyit dia itu dominannya dingin. Nah kalau sudah ndrodok minum kunyit, walaupun ada perihnya ataupun panas di lambung, biasanya tidak cocok. Jadi apa bisa lambung larinya ke hipertensi? Soalnya saya pernah ada posisi itu. Bisa. Lambung itu bisa lari ke hipertensi, bisa nggak bisa. Itu hipertensi itu ada pembahasan khusus ya. Kemarin itu sudah saya bahas masalah hipertensi. Tapi memang belum saya sempat edit dan belum sempat saya upload di YouTube. Nanti kemungkinan saya bikinkan video lagi yang lebih mudah dipahami. Di masalah sistem cerna bisa nggak mempengaruhi hipertensi? Bisa. Kalau tipe dingin boleh minum cuka apel? Tidak. Cuka apel dia itu buat ini. Tipe nanti di sini ada namanya, lembab ya. Itu nanti cuka apel itu nanti sebenarnya untuk orang yang ini panas lembab, karena cuka apel itu kan sifatnya dingin kering. Itu nanti berarti untuk orang yang asam lambung tipe lembab panas tanpa ada perih, itu nanti pakainya cuka apel. Kalau yang dia tipenya dingin enggak cocok dengan cuka apel karena tambah dingin dia nanti gitu. Jadi yang jadi penentu antara tipe panas dan dingin itu warna lidah. Iya, nanti warna lidah dan gejala khasnya. Makanya kan kalau misal orang yang konsultasi ke saya kan wajib fotokan lidah, kirimkan ke WA dan gejala khas yang muncul itu apa aja. Dan nanti dari situ baru ketahuan tipenya. Kalau perut suka kenceng ya, kembali ke lidah Bu.
Kenceng itu bisa dingin membuat kenceng juga bisa, kelembapan membuat otot kenceng juga bisa, terus juga kekeringan, kekurangan cairan membuat otot kenceng juga bisa. Nah nanti itu kan dari mana kencengnya kan lihat dari lidahnya dan gejala khas yang lain yang muncul apa aja. Minum herbal apa yang tipe dingin? Kalau tipe dingin nanti herbalnya itu herbal racian, itu tempat kami ada, cuma nanti banyak sekali variasi, makanya kan ketika saya meresepkan itu wajib foto lidah dan gejala khasnya itu supaya saya bisa tahu variasi mana yang diderita. Pak Ustadz, kemarin konsumsi herbal darosa sudah baikkan, menjaga pola makan juga, merasa sembuh, makan buah dikit sakit. Ya iyalah, Bu Yuriko tipe lembab makannya makannya buah ya langsung sakit lagi. Makan tantangan dikit langsung kumat, ya iyalah, karena kan memang Bu Yuriko tidak membutuhkan buah, karena kan lidah Bu Yuriko cenderungnya itu apa? Kelembapannya dominan, ada masalah, ada masalah emosi, itu. Apa selamanya nggak bisa, Ustadz? Bisa saja ketika kondisi tubuh sudah berubah. Kalau kondisi tubuhnya belum berubah, tidak bisa. Kalau kondisi tubuhnya sudah berubah seperti apa? Kelembapannya sudah nggak mulai dominan, tidak mulai baperan, emosinya sudah mulai stabil, yaitu nggak usah makan itu makan buah itu insya Allah masih bisa. Tapi kalau misal kelembapannya masih dominan, emosinya belum stabil, makan buah mesti kumat. Itu untuk khusus Bu Yuriko ya teman-teman ya, karena Bu Yuriko ini kan sudah pernah fotokan lidah ke saya, makanya kan saya tahu kondisinya. Nah lanjut kita membahas masalah yang tipe dingin, yang nggak boleh minum kelapa itu yang mana, Bib? Ya ini. Yang tipe defisien, kita lanjut ke materi ya teman-teman semua ya. Nah yang tipe defisien berarti itu yang dia tipe dingin ataupun yang ber-pH plus. Jadi lambungnya itu pH-nya plus. Tipe dingin, energinya lemah. Berarti apa? Kalau tipe dingin energinya lemah, berarti mesti orangnya lemah, letih, lesu, keliengan, terus sendawa, tapi sendawanya tidak sampai panas. Beda dengan yang tipe panas. Kalau panas itu dia sendawanya sampai panas, tersekat sampai ke leher, rasa asam lambungnya naik dan semacam, tapi panas dia. Tapi kalau misal dia itu yang tipe defisien, biasanya sendawanya itu tidak terlalu panas, atau bahkan cuma sendawa biasa. Nah, terus di sini nanti bisa nggak dia itu merasakan kembung? Bisa saja. Nanti di sini dia juga bisa merasakan kembung. Kenapa kok kembung? Ya karena makanan yang nggak tercerna itu kan membentuk gas. Lah gas itu kan bikin penuh. Gasnya itu bikin penuh di lambung, itu yang ada nanti bikin kembung. Nah, terus juga tipe defisien ini nanti bisa juga takut dingin. Nah, di sini takut dingin ya, takut dingin. Atau ketika dia kumat, perutnya kembung, sebah dan semacamnya, nyaman dengan dihangati. Nyaman dengan dihangati. Karena nanti ada itu pasien saya itu daerah itu dia itu lidahnya pucat, tapi merasakan lambungnya itu panas. Itu ada, lidahnya pucat, tapi lambungnya panas. Dan dia ketika kambuh nyaman ketika dihangati. Jadi ketika dia itu kambuh, dia disekop pakai air panas, itu dia nyaman. Dihangati itu dia nyaman. Walaupun dia itu lambungnya panas, lidahnya pucat, dia masuknya ke dalam tipe defisien ataupun tipe energinya lemah atau tipenya dingin. Walaupun ada panas di lambung. Karena kenapa? Panasnya itu karena faktor apa? Panas di ruangan. Nanti bedakan teman-teman gejala panas itu. Dia itu panasnya di ruangan atau panasnya di organ. Kalau dia panasnya di organ, biasanya itu di tipe panas ini, dia itu biasanya panasnya di organ. Jadi lambungnya yang panas. Tapi nanti ada orang masalah lambung, ada rasa panasnya, tapi panasnya di ruangannya. Organnya tidak panas, tapi ruangannya yang panas. Kenapa ruangannya panas? Biasanya itu apa? Ada panas di ruangan, dia terkungkum lembab. Karena sifat dari lembab itu kan mengikat. Sifat dari lembab itu kan kayak awan itu lembab, umbel atau benda itu lembab, kan sifatnya kan mengikat. Ketika dia lambungnya cenderung lembab, energinya lemah, terus di situ di ruangannya cenderung panas, seharusnya itu panasnya dia bisa terberai karena ada kelembapan tadi yang akan membuat
apa namanya kelembapan dan kelemahan energi itu yang akan membuat panasnya terkungkum di lambung. Nah, ketika dia dihangati, energinya naik. Ketika energinya naik, kelembapannya juga berkurang, maka dia akan nyaman. Nah, nanti ini walaupun sama-sama panas di lambung, itu nanti bisa panas yang di organnya, yang tipe panas murni ini, tapi nanti dia itu ada yang panasnya itu di ruangannya. Nah, itu otomatis herbalnya akan berbeda. Kalau yang ini berarti dia herbalnya yang mengarah untuk mendinginkan liver, mendinginkan lambung. Kalau misalnya dia panas yang di tipe dingin ini, berarti herbalnya yang bersifat menaikkan energinya dan membuang kelembapannya. Itu nanti gitu. Sampai sini jelimet enggak, teman-teman? Tadi saya mana tadi? Ya, berarti yang tipe dingin itu berarti dia cenderungnya kembung, takut dingin, nyaman dihangati. Dan ini bisa juga kaki dingin, tangan dingin, itu nanti bisa loh. Kaki dan kaki dingin. Wah, misal dia ada masalah di lambung, kaki dingin, tangan dingin, berarti dia tipenya dingin. Tipenya dingin. Ini nanti dingin itu nanti ada yang dingin kering, ada yang dingin lembab. Itu sama apa? Nanti ada yang panas lembab, ada yang panas kering. Itu nanti sama. Cuman ini kita bahas dua tipe secara umum duluan. Nanti variasinya tuh variasinya banyak dan herbalnya itu nanti harus tepat di dalamnya. Itu yang membuat kadang itu harus fotokan lidah, gejala khas dan semacamnya supaya saya tuh bisa memetakan, oh dia petanya di sini pakainya herbal ini, herbal ini, itu kan bisa dipetakan semua. Itu nanti gitu. Jadi memang tidak asal dalam mengobati masalah lambung itu enggak asal. Nah, lanjut tadi kaki dan kaki tangan dingin itu juga ciri khas dia kelemahan energi. Apalagi biasanya yang muncul keliengan, sendawa, sendawanya biasa kembung, takut dingin, nyaman dihangati, kaki tangan dingin. Terus juga iya ini jangan sampai lupa, ini ciri khasnya. Berarti di sini lidahnya pucat. Kalau lidahnya pucat itu mesti di sini di tipe defisiensi ataupun dingin. Itu gitu. Berarti ciri khasnya mesti lidahnya pucat. Beb, kalau obat yang ditulis di papan itu untuk tipe panas, terus obat yang baik untuk tipe dingin apa? Nah, tipe dingin ini nanti panjang banget pembahasannya. Karena kenapa? Karena rata-rata yang saya temui itu tipenya di dingin dan variasinya tuh banyak sekali. Itu yang tipe panas ini, tipe panas murni ya, itu paling sekitar 20 atau 30% tok. Itu nanti biasanya yang mereka itu konsumsi mengkudu, temulawak, sembuh dan semacamnya itu sebagian sedikit saja. Paling cuma 20-30% tok. Yang lainnya rata-rata tipe dingin, rata-rata ya. Nah, sedangkan yang berhasil di medsos, di share dan semacamnya itu testimoni di medsos dan semacamnya itu rata-rata tuh di tipe panas. Karena kenapa? Dia konsumsi jus pepaya tiap hari sembuh, konsumsi air kelapa tiap hari sembuh, minum pH tinggi tiap hari sembuh, minum temulawak kunyit tiap hari sembuh, mengkudu sembuh, dibekam sembuh, yaitu dia tipe panas. Nah, sedangkan rata-rata orang di Indonesia tipenya lembab dingin, terutama di daerah Jawa. Jawa, Sunda itu rata-rata dingin. Nah, kalau semisal yang di sini ini kan berarti kan yang tipe dingin, berarti dia kontraindikasinya dengan konsumsi herbal yang tipe panas. Nah, kalau semisal dia tipe dingin ini, nanti herbalnya yang sederhana ya, yang dia tidak sampai parah, yang tidak sampai parah itu biasanya cuma pakai bumbu dapur biasanya bisa. Biasanya kalau cuma pakai bumbu dapur biasanya bisa. Nah, ini bumbu dapur itu biasanya apa? Bisa dengan herbal-herbal penghangat. Bumbu dapur itu semisal dengan biasanya itu ya bumbu soto. Bumbu soto itu di situ ada polo, kapulogo, kapulaga, pala itu kan dia kan hangat. Untuk yang tipe kembung-kembung karena faktor kelemahan energi di perut itu pakai kapulaga, pala itu bisa gitu. Itu yang ringan ya, namanya dia itu penyakitnya yang nggak parah, itu biasanya pakai kapulaga ditumbuk, terus itu nanti diseduh pakai air hangat, biasanya akan mengurangi kembungnya. Biasanya itu daripada kesusahan kayak gitu, biasanya tak suruh bikin soto saja kan, di soto itu ada pala, ada kapulaga kan gitu. Itu yang nggak parah biasanya itu cepat sembuhnya. Tapi semisal dia sudah parah sampai keliengan, lemah letih lesu, sering sendawa, takut dingin, tangan dingin, kaki dingin yang sudah parah, itu biasanya selain di pola makan dengan masakan bumbu dapur,
itu nanti dengan herbal pendukung dari kami. Karena kan memang ini teman-teman, yang mendukung kesembuhan itu kan di pola makannya. Makanya ketika konsumsi herbal dari kami kan mesti kan pola makan diatur sesuai dengan arahan. Kayak Bu Yuriko itu harus sesuai arahan. Kalau dia melanggar mesti kumat. Nah, salah satu sesuai arahan apa? Bisa dimanfaatkan di bumbu dapur dengan bumbu soto, sop dan semacamnya itu sudah obat itu. Kalau yang nggak parah itu biasanya dengan pola makan itu sembuh. Tapi misalnya dia yang parah-parah itu, yang lama-lama itu biasanya tidak cukup dengan pola makan saja. Nah, jadi di sini berarti ini tipe yang apa namanya dingin. Kalau misalnya nanti dia itu yang tipe lembab dingin, berarti di sini lidahnya ya itu mesti pucat, berselaput. Itu mesti pucat berselaput. Jadi dia tipenya lembab dingin. Terus yang kedua, mesti juga ada gejala lemah, letih, lesu. Nah, di sini nanti mesti ada gejala lemah, letih, lesunya. Terus di sini nanti juga ada kadang ya, ini ada gejala mual. Kalau semisal ada mualnya, itu ciri khas apa? Ciri khas ada kelembapan, apalagi lidahnya putih. Putihnya itu putih, ada selaput putihnya ya, maksudnya pucat tapi ada selaput putihnya, ada mualnya, itu berarti ciri khas ada kelembapan. Mesti yang seperti ini nanti tak kasih herbal yang bersifat menaikkan energinya dan membuang kelembapannya supaya dia tidak mual. Itu nanti kan gitu. Nah, terus kalau tipe lembab yang lain, di sini mesti orangnya baperan. Karena sifat lembab dia itu mengikat. Sifat lembab itu kan mengikat, kayak dahak, kayak lem itu kan mengikat. Jadi kalau orang yang mempunyai masalah lambung kok baperan, ketika diomongin apa terus dia itu kepikiran terus dan semacamnya, susah move on, lidahnya apa itu namanya cenderungnya pucat dan bersapu putih, berarti dia kemungkinan tipenya di lembab dingin. Itu nanti gitu cara diagnosanya. Nah, terus yang berikutnya di sini bisa, kalau di sini kan keliengan, di sini cenderungnya biasanya bisa keliengan atau kepala terasa berat. Terasa berat baik kepala, baik kaki, baik tubuhnya terasa berat dan semacamnya, itu ciri khas dari kelembapan. Tidak dari kelembapan. Nah, jadi ini kalau misalnya dia yang lembab berarti ada baperannya, kepala berat, kaki berat, itu tipe lembab. Oh iya, kalau dari kencing ya, kalau dari kencing di sini mesti itu yang tipe lembab, kencingnya cenderung berbusa. Dia cenderungnya berbusa. Kalau semisal dia yang tipe dingin, dia itu kencingnya tidak berbusa, tapi cenderung bening. Jadi kencingnya itu tidak berbusa, tapi dia cenderungnya bening. Itu nanti yang tipe dingin. Nah, kalau yang tipe panas ini, biasanya itu warnanya pekat. Warnanya itu cenderungnya pekat. Pekat itu dalam artian kuningnya itu kuning pekat. Itu kalau dari segi, apa namanya, teman-teman, dari segi kencingnya. Itu gitu. Jadi ciri khasnya kencingnya berbusa ketika dia lembab. Lah, kalau semisal yang dia itu lembab ini, nanti obatnya apa? Berarti obatnya yang bersifat menaikkan energinya dan membuang kelembapannya. Ini nanti pakainya THE di tempat kami. Atau semisal dia ada kelembapannya juga, tapi dia mualnya sampai muntah, itu nanti pakainya anti mustaki. Itu nanti gitu. Itu nanti di sini ada 2 herbal lah, atau nanti bisa lebih tergantung gejala khas yang lain yang muncul apa aja. Atau tidak melulu pakai THE ataupun anti mustaki herbalnya. Nanti tergantung gejala khas yang lain itu apa, nanti akan mengikuti. Cuma secara umum itu gitu aja. Nanti kan ada runtutannya lagi, ataupun ada apa ya, lebih jelimet laginya lah. Ya, kalau semisal dia yang tipenya defisien, ini biasanya tipe dingin saja, kelembapannya nggak dominan, berarti lidahnya itu pucat, tapi tidak berselaput putih, ataupun pucat tapi selaput putihnya tidak tebal. Dia sering sendawa-sendawa. Nah, itu nanti dikasih herbal yang bersifat menaikkan energi perutnya. Tonik Qi. Di tonikum, tonik Qi, dari teknik energi perutnya. Atau pakai tonik perut lah, kalau semisal herbalnya. Itu nanti gitu. Nah, terus
Kalau pola makan ya, pola makan untuk yang tipe lembab dingin atau yang tipe dingin. Nah, kita bahas dulu yang tipe dingin ya. Kalau pola makan, berarti kan kalau dia yang tipenya dingin, berarti makannya apa? Harus memakan sesuatu yang bersifat menaikkan energi. Karena sifat dingin itu kan melemahkan energi. Sifat dingin dia melemahkan energi. Berarti makannya apa? Harus makan sesuatu yang menaikkan energi. Nah, berarti apa? Ya bersifat hangat. Yang bersifat hangat di sini ada protein hewani atau protein hewani. Nah, nanti protein hewani di sini kan ada namanya daging, ada namanya ikan, ada namanya telur. Itu nanti dibagi lagi levelnya dan cara masaknya itu nanti akan membedakan tipenya itu nanti di jenis hewannya dan di cara masaknya. Nah, kalau berarti di sini cenderung protein hewani, boleh ikan, boleh daging, terus boleh apa ikan, daging, telur itu boleh. Cuma nanti cara masaknya, kalau semisal dia itu cenderungnya di defisiensi energi, ini bisa dengan bumbu dapur, semisal mau di soto, mau di sop, itu tidak masalah. Tapi kalau semisal dia itu cenderungnya di kelembapannya dominan, biasanya itu akan lebih nyaman ketika dia di sate. Misal sate kambing, itu dia akan lebih dominan untuk orang yang akan lebih nyaman untuk orang yang kondisinya lembab, dingin. Itu akan lebih nyaman ketika dia di sate. Tapi kalau misal dia yang kondisinya itu dingin atau cenderung dingin kering, itu akan lebih enak itu ketika dia ini di kuah soto atau di kuah sop. Tapi kuah soto atau kuah sop tidak boleh pakai santan, tidak boleh pakai kunyit kalau yang dia tipenya dingin. Itu nanti gitu. Nah, terus yang berikutnya di sini protein hewani. Nah, kalau misal untuk menaikkan energi, berarti kan pakai protein hewani. Nah, protein hewaninya apa saja? Nah, kalau misal kita bicara soal level dari daging ya, kita bicara level dari daging itu yang paling hangat dan mendongkrak energi. Yang pertama ya kalau mampu sih. Kalau jeruan boleh, jeruan dia sifatnya dingin. Nah, protein hewani ini seafood tuh dia sifatnya dingin loh. Seafood tuh baik dia itu nanti di udang dan teman-temannya itu dia sifatnya dingin. Udang, cumi itu dia sifatnya dingin. Kalau ikan dia sifatnya masih ada hangatnya, ikan laut dia hangat. Seperti itu. Terus kalau semisal ini oh iya. Semisal teripang atau gamat. Nah, gamat itu dia sifatnya dingin. Dia semisal untuk luka lambung itu maksudnya untuk luka lambung yang tipe panas. Itu dia pakai gamat. Nah, gamat itu yang cair dia sifatnya dingin, tapi yang ampasnya atau yang kulitnya dia sifatnya hangat. Itu gamat. Nah, kita kembali ke protein hewani. Berarti kan di sini kan yang menaikkan energi apa? Protein hewani. Nah, protein hewani di sini nanti energinya yang paling mendongkrak cepat. Ya ini memang sedikit sih di Indonesia. Ini di sini nanti pakainya daging kuda. Kalau misalnya dia tipenya lembab dingin, pengen cepat naik energinya, dia impoten dan semacamnya, gairah seksualnya hilang dan semacamnya karena dia kelemahan energi dan kekurangan energi atau kekurangan materi, nanti dia pakai sate kuda itu bisa. Ini nanti saya belum membahas masalah vitalitas loh teman-teman. Karena ketika saya bahas masalah vitalitas itu nanti pembahasannya panjang lagi. Karena kan orang yang punya masalah pencernaan kadang vitalitas juga menjadi loyo. Penyakit apapun kan mesti ke vitalitas jadi loyo. Apapun sakitnya, apalagi dia yang tipe defisien, lemah hati lesu, mesti vitalitas mesti loyo. Nah, level yang pertama itu ada daging kuda. Level yang kedua, di sini nanti ada daging unta. Nah, di sini yang pertama ada daging kuda, yang kedua ada daging unta. Itu yang mau hangat dan cepat naikkan energi ya. Nah, terus
ada kuda, unta, di bawahnya nanti ada domba. Bukan domba. Di sini kambing dulu baru domba. Karena nanti bedakan antara kambing dan domba itu nanti dibedakan. Kambing, di bawahnya kambing ada domba. Di bawahnya domba ada sapi. Nah, ini yang berkaki 4 ataupun yang hewan-hewan yang besar lah. Nah, jadi untuk protein hewani, kalau kita mau mengejar energi ya, biar energi tetap naik, nggak lemah letih lesu, ya berarti kuda unta. Kalau yang kuda unta ini kan kayaknya jarang lah di Indonesia itu jarang. Sate kuda itu di Solo ada sih, Solo ada, di Tasikmalaya ada. Cuma saya yang terus terang belum pernah merasakannya. Karena ya selain harganya mahal, jarang, juga infonya yang teman-teman saya yang pernah merasakan tuh bilangnya kebuatan langsung hangat, semisal vitalitasnya loyo, vitalitas jadi naik, itu yang untuk yang kuda. Kalau yang unta ini saya belum pernah merasakan juga. Nah, kalau yang kambing dan domba itu bedanya apa? Kenapa kok daging kambing dan domba itu nanti dia itu beda? Karena kambing dan domba, lihat aja dari pergerakannya. Pergerakan kambing dan pergerakan domba itu lebih lincah kambing. Kita lihat domba itu pergerakannya kan, domba itu munu kurang lincah. Kalau kambing dia tuh lincah, lompat-lompat dan semacamnya. Dari situ kan kelihatan energinya. Berarti kambing energinya lebih besar daripada domba. Nah, terus kita lihat dari makanan yang dimakan. Kambing dia lebih suka daun muda. Kambing dia lebih suka daun muda. Lebih suka yang makan-makan yang di atas. Makanya ketika peternak kambing itu kan mesti makanannya digantung di atas. Nah, kalau domba dia lebih suka rumput, makanan yang di bawah. Nah, sedangkan daun yang muda dan rumput itu kalau dari segi sifatnya hangat daun yang muda. Makanya ketika kita nyayur dan semacamnya mesti yang diambil yang daun-daun muda. Karena sifat daun muda dia itu lebih hangat daripada yang daun tua. Baik itu berlaku di baik dia itu berlaku di tanaman atau berlaku di manusia. Kalau manusia yang masih muda-muda mesti energinya cenderung lebih besar, lebih hangat. Kalau yang tua-tua mungkin energinya sudah mulai lemah, dan itu ya sunatullahnya seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan tersinggung. Begitu juga bapak-bapak yang masih muda mesti energinya lebih besar dibandingkan yang tua. Nah, kambing ini ketika kita makan sate Balibul ataupun yang di bawah 5 bulan dan kambing yang lebih dari 5 bulan ke badan, energinya mesti beda. Makanya nanti ada yang sate kambing muda dan sate kambing tok, itu mesti ke badan akan lebih hangat yang kambing muda dibandingkan kambing tok. Nah, itu nanti gitu. Sampai sini paham belum nih teman-teman ini? Terus yang berikutnya, wah ini sebentar lagi mau asar ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya domba. Berarti domba itu karena dia pergerakannya kurang lincah dan dia itu lebih suka makan-makan yang daun-daun tua, maka apa? Domba ini dia tidak sehangat kambing. Di bawahnya baru ada sapi. Nah, sapi ini secara singkat ya, nanti seharusnya ini lebih panjang lagi penjabarannya karena faktor waktu ya, kita sampaikan saknya ndae waktu nih. Nah, kalau sapi ini, sapi muda dan sapi tua itu beda. Kalau sapi muda dia lebih hangat dibandingkan sapi tua. Karena sapi muda, kita lihat sapi muda dia itu pergerakannya lincah, lari ke sana ke sini, pergerakannya masih lincah. Kalau yang tua mesti cenderung malas bergerak. Terus yang dimakan sapi-sapi tua itu lebih suka daun-daun kering. Yang muda lebih suka daun-daun muda. Itu nanti bedanya di situ. Nah, itu nanti sapi pun yang sapi muda dia energinya lebih besar karena dia pergerakannya masih lincah. Nah, yang sapi tua dia itu apa? Lebih energinya tidak sebesar yang sapi muda karena pergerakannya sudah berbeda. Termasuk di makanannya yang berbeda. Ini belum ke cara masak sih. Nah, ini secara umum seperti itu saya jelaskan tipe lambung panas dingin dan sedikit nyepil soal kelembapan.
Nah, nanti sebenarnya ada banyak sekali variasinya dan herbalnya tuh banyak kok. Di tempat kami aja variasi herbal untuk masalah lambung itu banyak. Nah, wah ini sudah azan teman-teman semua ya. Nanti kita dengarkan azan dulu. Setelah azan baru kita closing. Alhamdulillah sini sudah azan teman-teman semua. Dan kita baru saja sebenarnya belum menyelesaikan ya. Kita tadi sempat belajar tentang masalah tipe lambung yang panas, tipe lambung yang dingin secara umum. Karena nanti itu tipe panas itu nanti ada pembagian lagi, tipe dingin ada pembagian lagi. Makanya di sini sebenarnya tuh tujuan saya tuh untuk membuka wawasan pada teman-teman semua bahwa memang masalah lambung itu variasinya memang banyak. Jadi nggak bisa semisal satu obat untuk semua jenis asam lambung itu nggak bisa dalam sebuah pengobatan itu dikatakan obat dewa. Dalam artian obat dewa itu semua apapun penyakitnya pakai satu obat itu nggak ada namanya obat dewa, apalagi yang dia obat untuk masalah lambung itu variasinya banyak. Makanya nanti muncul testimoni ketika konsumsi herbal tempat kami, setelah saya konsumsi herbal ini jadi sembuh beb, enak dan semacamnya. Nanti ada lagi orang yang dengan herbal berbeda, alhamdulillah kemarin saya diresepi herbal ini saya jadi sembuh dan semacamnya. Nanti ada beda lagi, alhamdulillah kemarin diresepi herbal ini nanti setelah diresepi herbal ini saya jadi lebih enak dan semacamnya, sekarang sudah sembuh dan semacamnya. Itu kan orangnya beda, kondisinya beda, herbalnya beda, tapi bisa sembuh. Nah, berarti kan di sini kan pembagian herbal dan gejala khasnya itu kan harus tepat peresepannya. Ya ini harus kita pahami. Jadi memang tadi ketika saya memaparkan tentang karakter tadi itu tujuan saya untuk membuka wawasan pada teman-teman semua bahwa memang masalah lambung itu penjabarannya sangat luas sekali. Itu pun saya baru bahas masalah panas dingin itu belum variasi yang lain dan semacamnya. Gitu ya teman-teman semua ya. Karena ini sudah asar. Ini juga diantara azan dan iqomah. Saya doakan buat teman-teman semua yang saat ini mungkin lagi sakit, semoga Allah Ta'ala segera mengangkat sakitnya dan memberikan kesembuhan juga. Dan nggak lupa juga kita doakan buat saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Ta'ala memenangkan mereka, melindungi mereka, dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Buat teman-teman, saya ingatkan lagi, yang belum berteman, jangan lupa klik tanda plusnya. Terus yang mau konsultasi lebih lanjut, jangan lupa kirim foto lidahnya dan gejala khas yang dirasakan apa aja. Kita tutup dengan doa tafatul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.